Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 2031501097 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsumen dan perilaku pembelian konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pasar konsumen. Perlu diketahui bahwa pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Faktor-faktor perilaku pembeli konsumen. Perilaku pembeli konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor. Kelompok utama karakteristik pembeli yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi masing-masing. Faktor ini memberikan perspektif yang berbeda tentang memahami cara kerja kotak hitam pembeli. Meskipun banyak dari faktor-faktor ini yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemasar, faktor-faktor ini berguna dalam mengenali pembeli yang berminat dan membentuk produk dan tampilan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli kelompok, referensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional, mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan kuat. Faktor pribadi, usia pembeli, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan karakteristik pribadi lainnya mempengaruhi keputusan pembelian. Gaya hidup konsumen dengan keseluruhan pola tindakan dan interaksi di dunia juga merupakan pengaruh penting terhadap keputusan pembeli. Faktor psikologi, yaitu perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama. Pertama, motivasi, kedua, persepsi, ketiga, pembelajaran, keempat, keyakinan, serta sikap. Faktor perilaku pembelian konsumen, budaya dan subbudaya. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Budaya meliputi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Kemudian, subbudaya adalah budaya di dalam budaya, yang maksudnya yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dengan bisa didasarkan pada hal apapun mulai dari usia sampai kelompok etnis. Orang dengan karakteristik budaya dan subbudaya yang berbeda mempunyai preferensi produk dan mereka yang berbeda. Akibatnya, pemasar mungkin ingin memfokuskan program pemasar mereka pada kebutuhan khusus kelompok tertentu. Faktor sosial perilaku pembelian konsumen, tipe produk dan keputusan pembelian. Perilaku pembelian biasa sangat bervariasi melintas berbagai tipe produk dan keputusan pembelian, antara lain perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek. Perilaku pengangguran, disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek. Dalam situasi ini, yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku pembelian, mencari keragaman. Proses keputusan pembelian. Ketika melakukan pembelian, pembeli melalui proses keputusan yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap
dan berpengaruh yang berlaku selama pengenalan kebutuhan konsumen mengenai masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa di pasar setelah kebutuhan itu dikenali. Konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi, kemudian konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar pembeli produk di tahap akhir proses kebutuhan pembeli. Konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Proses adopsi produk. Pada proses adopsi produk dikelompokkan menjadi 5 tahap, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, adopsi. Kemudian proses adopsi produk ini pada mulanya konsumen harus menyadari produk baru. Kesadaran menumbuhkan minat dan konsumen mencari informasi tentang produk baru. Setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Berikutnya, dalam tahap mencoba, konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Jika konsumen puas dengan produk, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan teratur. Difusi produk baru maksudnya, dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen merespon pada tingkat yang berbeda, bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk konsumen. Bisa menjadi inovator atau penemu, mengadopsi awal mayoritas akhir, orang yang lambat. Namun bagaimana dengan respon konsumen? Respon konsumen bersedia mencoba ide baru yang berisiko pengadopsi awal, seringkali menjadi pemimpin opini komunitas, menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat. Mayoritas awal jarang menjadi pemimpin, memutuskan untuk mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan. Namun, melakukan pertimbangan itu sebelumnya kebanyakan orang melakukannya mayoritas akhir, mencoba sebuah inovasi hanya setelah kebanyakan orang mengadopsinya. Namun, bagaimana dengan respon produsen? Produsen akan mencoba membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal yang potensial, terutama mereka yang menjadi pemimpin opini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan salam budi luhur.